Pemirsa, menyisihkan dana untuk berinvestasi bagi sebagian orang barangkali dirasa berat. Namun tahukah Anda bagaimana manfaat Rp100.000 bagi masa depan Anda? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Putut Endro Ananowari, Director of Business Development dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Putut. Pagi Mbak Chandra. Pak Putut, ini memang masih banyak orang yang menunda berinvestasi, terutama untuk masa pensiunnya ini Pak ya. Salah satu alasannya pastinya sangat klasik, tidak punya dana yang cukup. Ada juga yang mungkin masih harus membiayai sekolah anaknya. Pandangan Pak Putut bagaimana? Jadi ya, saya pikir itu kesalahan wajar dari investor Indonesia gitu. Jadi yang saya pikir kayak kita sendiri juga kalau ngelihat sesuatu yang dekat itu lebih jelas. Dan kadang itu menjadi prioritas. Nah ini kayak tadi, pendidikan anak biasanya lebih dekat penggunaannya dibandingkan pensiun. Jadi otomatis kita memfokuskan investasi kita ke pendidikan anak dibanding dengan pensiun. Padahal sebetulnya keunggulan dari yang tadi kalau kita menyiapkan investasi untuk pensiun yang mempunyai jangka waktu yang lebih panjang tadi, sebetulnya apa? Jumlah cicilan yang harus kita sisihkan itu semakin kecil. Tapi bagaimana jika memang alasannya adalah tidak ada dana yang cukup untuk berinvestasi setelah dihitung-hitung pengeluaran nih Pak Putut? Itu bagaimana? Klasik, saya pikir klasik karena kita kebanyakan kita selalu beranggapan bahwa apa? Kita berinvestasi setelah semua kebutuhan utama kita selesai dan biasanya apa? Habis dulu. Jadi udah nggak sempat investasi. Jadi harusnya ini bagaimana? Yang kita harus rubah. Jadi kalau di kita di investasi harusnya apa? Pay yourself first. Sisihkan dulu. Karena pada akhirnya itu juga akan habis. Jadi berapa kiranya minimal yang harus kita sisihkan dari awal nih Pak? Rule of thumb-nya saya pikir masing-masing orang akan berbeda gitu ya. Karena masing-masing punya kebutuhan investasi yang berbeda-beda. Tapi sebagai ukuran umum gitu ya, paling nggak 10% dari jumlah pendapatan kita itu yang harusnya kita sisihkan untuk kebutuhan-kebutuhan masa depan seperti itu. Oke, kalau kita lihat ini judul kita kan manfaat Rp100.000 bagi masa depan. Apa memang kita bisa menyisihkan investasi Rp100.000 itu masa depan kita bisa lebih terjamin atau bagaimana Pak? Ini yang orang kadang-kadang kalau saya lihat tidak melihat atau tidak menghitung gitu ya. Saya ngebayangin misalnya kalau ibunya Bu Chandra misalnya bisa menyisihkan Rp100.000 yang kalau sekarang nggak ada artinya per bulan selama 20 tahun. Jadi kalau misalnya ini dimulai 20 tahun yang lalu, saat ini itu ibunya Bu Chandra itu akan punya Rp24 juta kalau itu disimpan di bawah bantal. Tapi kalau tadi misalnya ibu punya alternatif investasi yang bisa memberikan return 5% per tahun. Rp100.000 tadi dalam waktu 20 tahun akan berkembang menjadi Rp41 juta. Jadi kelihatan naiknya gitu ya. Tapi kalau juga ibu waktu itu juga bisa ada alternatif investasi yang bisa memberikan 10% per tahun. Uang Rp100.000 itu bisa menjadi Rp75 juta. Jadi kelihatan banget ya loncatannya naik. Nah, saya juga ngelihat sini ke belakang kalau kita pakai misalnya investasi di pasar modal Indonesia. Nah, uang yang Rp100.000 tadi itu akan bisa berkembang menjadi Rp152 juta. Jadi ternyata Rp100.000 itu ternyata bisa menjadi besar ya Pak Putut ya? Kadang-kadang kita suka lupa bahwa ini yang namanya power of compounding atau istilahnya bunga berbunga atau bunga majemuk. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadari. 20 tahun Rp100.000 jadi Rp24 juta. Kalau kita pandai berinvestasi atau cerdas berinvestasi, memilih instrumen yang tepat, itu bisa menghasilkan investasi dengan uang yang sama sampai Rp150 juta lebih. Jadi ini yang saya pikir sesuatu yang kita harus pelajari sama-sama, makanya ini saya pikir ini yang namanya smart investing itu yang seperti ini. Jadi cerdas berinvestasi ini sangat penting. Tapi apakah ada kata terlambat untuk berinvestasi? Bagaimana jika pemirsa di rumah di sini yang baru menyadari ternyata usianya juga sudah 40 tahun, bagaimana? Kalau menurut saya nggak ada kata telat dalam berinvestasi. Jadi begitu kita sadar atau insyaf harus berinvestasi, mulailah segera. Gitu. Nah kalau udah mulai segera, jangan terus yang sisa kita ambil. Itu tadi yang berikutnya adalah irit. Jadi sisakan sedikit untuk investasi masa ke depan. Yang ketiga yang nggak kalah pentingnya adalah apa? Cerdas berinvestasi. Jadi kalau ada uang, sisanya tuh jangan disimpan, ditaruh di bawah bantal, tapi harus nyari alternatif investasi yang bisa ngasih return lebih tinggi seperti itu. Baik, Pak Putut terima kasih banyak atas waktu dan informasinya ya Pak ya. Demikianlah pemirsa Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh